Kamu sudah tahu bagaimana cerita ini berakhir? Kamu sudah tahu sejak bertahun-tahun yang lalu. Dan meski begitu, kamu masih di sini. Masih menunggu, masih mencari momen yang tepat, yang tidak pernah benar-benar datang. Berhenti sejenak. Dengarkan aku baik-baik. Suatu hari nanti, kamu akan duduk di sebuah kursi. Lebih tua, lebih sunyi, dan kamu akan berpikir tentang hari ini, tentang tepat saat ini. Dan kamu akan bertanya pada dirimu sendiri, kenapa aku tidak bergerak? Pertanyaan itu tidak akan keras, tidak akan dramatis, tidak akan datang dengan air mata. Dia hanya akan duduk di sana bersamamu. Diam, berat, seperti sesuatu yang sudah lama kamu tahu, tapi tidak mau kamu akui. Kisah yang akan kamu dengar hari ini bukan tentang orang yang gagal karena tidak berbakat. Bukan tentang orang yang kalah karena tidak beruntung. Ini tentang seseorang yang kehilangan 3 tahun hidupnya, bukan karena malas, tapi karena sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari kemalasan. Sesuatu yang terasa seperti kesabaran, tapi sebenarnya adalah diam yang menyamar. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, kamu sedang melakukan hal yang sama. Namanya Daniel. Dan Daniel bukan pemalas. Jangan keliru soal itu. Daniel cerdas, mampu, dan penuh ide. Di mejanya ada sebuah buku catatan. Di dalamnya tertulis 17 rencana berbeda. Setiap rencana ditulis dengan tanggal, digarisbawahi dengan pulpen, seolah-olah garis bawah itu memberi makna. Seolah-olah menuliskannya sama dengan melakukannya. Seolah-olah niat adalah tindakan. Seolah-olah rencana adalah hasil. Daniel bangun setiap pagi dengan niat untuk memulai. Dia berniat memulai kursus online itu setelah akhir pekan. Dia berniat mulai olahraga setelah awal bulan. Dia berniat menelpon orang itu, mengirim email itu, mengambil langkah pertama itu setelah keadaan sedikit lebih tenang, setelah musim berganti, setelah hidup tidak terlalu sibuk. Dia selalu hanya tinggal beberapa hari lagi dari awal. Dia berusia 26 tahun, dan dunia terasa sangat luas. Dia punya waktu, dia punya energi, dia punya semua yang dia butuhkan. Tapi di suatu tempat antara niat dan tindakan, ada sesuatu yang menghentikannya setiap kali. Bukan rasa takut, bukan kegagalan, sesuatu yang lebih sunyi dari itu. Sesuatu yang terasa persis seperti kenyamanan. Tarikan untuk tidak melakukan apapun, yang menyamar sebagai kesabaran. Kebohongan bahwa besok sama baiknya dengan hari ini. Kenyamanan palsu dari sebuah rencana yang tidak pernah bergerak. Dan inilah yang berbahaya dari kebohongan itu. Kebohongan itu terdengar masuk akal, tidak terasa seperti menyerah, terasa seperti berpikir matang, terasa seperti menunggu waktu yang tepat. Tapi kondisi tidak menjadi tepat dengan sendirinya. Kamu yang membuat kondisi itu tepat, dengan cara memulai. Kamu menciptakan momentum dengan bergerak, bukan dengan menunggu momentum datang. 3 tahun berlalu, Daniel berusia 29. Buku catatan itu masih di meja yang sama. Beberapa halaman sudah menguning di pinggirnya. Dia menambahkan ide-ide baru di antara ide-ide lama. Dia tidak mencoret apapun, karena mencoret sesuatu berarti mengakui bahwa dia sudah menyerah. Temannya, Markus, memulai bisnis di usia 26. Bisnis kecil, website yang jelek, tidak ada rencana yang jelas.
Dia gagal 2 kali di tahun pertama. Kehilangan uang, kehilangan tidur. Tapi Markus terus melanjutkan. Dan pada saat Daniel duduk di usianya yang ke-29, menatap buku catatan yang sama itu, Markus sudah membangun sesuatu yang nyata. Bukan sempurna, bukan besar, tapi nyata. Sesuatu yang ada di luar buku catatan. Sesuatu yang tidak perlu penjelasan karena kamu bisa melihatnya, menyentuhnya, menggunakannya. Sesuatu yang hidup karena Markus bergerak. Daniel menatap apa yang Markus capai, dan dia merasakan sesuatu yang tidak mau dia beri nama. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa Markus beruntung, bahwa waktunya tepat untuk Markus, tapi tidak untuknya. Bahwa ada alasan mengapa itu berhasil untuk Markus dan bukan untuknya. Dia berkata banyak hal pada dirinya sendiri malam itu, karena kebenarannya terlalu tajam untuk dipegang. Karena kebenaran itu berarti dia tidak punya alasan. Kebenarannya adalah ini. Markus memulai. Daniel tidak. Itu saja. Itu seluruh perbedaannya. Jangan biarkan itu terdengar terlalu lembut. Baca sekali lagi dalam pikiranmu. Markus memulai. Daniel tidak. Bukan lebih cerdas, bukan lebih berani, bukan lahir dengan sesuatu yang tidak dimiliki Daniel. Markus hanya bergerak saat Daniel berdiri diam, dan dunia memberikan penghargaan pada gerakan. Dunia tidak peduli dengan potensimu, tidak peduli dengan buku catatanmu, tidak peduli dengan niatmu yang indah dan rencana-rencanamu yang bagus. Pikirkan apa yang 3 tahun itu telan dari Daniel. Bukan hanya uang, bukan hanya kesempatan, meski itu juga hilang. Pikirkan siapa yang seharusnya sudah menjadi dirinya. Setiap tahun yang kamu habiskan untuk menunggu, kamu tidak hanya kehilangan waktu. Kamu kehilangan versi dirimu yang seharusnya sudah ada jika kamu memulai. Orang itu semakin kuat setiap hari, sementara kamu berdiri diam. Itulah bagian paling kejam dari waktu yang terbuang. Bukan hanya mengambil tahun-tahunmu, ia mengambil versi terbaikmu. Daniel menginjak usia 30, dan sesuatu retak di dalam dirinya. Bukan kehancuran, bukan momen dramatis, hanya sebuah pagi yang sunyi dan mengerikan, di mana dia duduk bersama kopinya dan menyadari bahwa tidak ada yang datang. Tidak ada momen yang sempurna, tidak ada lampu hijau dari semesta, tidak ada kilatan tiba-tiba dari kesiapan. Hanya 3 tahun dengan langit-langit yang sama, dan jarak yang sama antara di mana dia berada dan di mana dia ingin berada. Dia mengambil ponselnya, bukan untuk menelpon siapapun, bukan untuk membuat rencana baru. Dia mengambil 1 langkah dari salah satu 17 ide itu. 1 langkah. Jelek, tidak sempurna, tidak siap. Dia tidak memberitahu siapapun, tidak mengumumkannya, tidak memposting apapun. Dia hanya bergerak, lembut, seperti sesuatu yang akhirnya dilepaskan. Langkah pertama itu menghancurkan sesuatu. Sebuah dinding tak kasat mata yang selama ini meyakinkannya bahwa garis startnya jauh lebih jauh dari kenyataannya. Ternyata garisnya ada tepat di sana. Selalu ada di sana. 6 bulan kemudian, Daniel belum kaya, belum menyelesaikan segalanya. Tapi, dia berbeda. Dia adalah seseorang yang telah memulai, dan itu mengubah cara dia berjalan, cara dia berpikir, cara dia melihat apa yang mungkin untuk sisa hidupnya.
Dengarkan ini baik-baik. Jarak antara dirimu saat ini dan dirimu yang bisa kamu capai bukan soal bakat, bukan soal waktu yang tepat, bukan soal kesempatan. Itu soal tindakan. Tindakan yang tidak sempurna, tidak nyaman, tidak siap, yang diambil sebelum kamu merasa siap. Karena rasa siap adalah perasaan yang datang setelah kamu mulai, bukan sebelumnya. Setiap hari yang kamu tunggu, ada seseorang di luar sana yang memulai dengan lebih sedikit dari yang kamu miliki, dengan sumber daya yang lebih sedikit, pengetahuan yang lebih sedikit, kepercayaan diri yang lebih sedikit. Bukan karena mereka lebih baik darimu, karena mereka memutuskan untuk memulai. Kamu sudah lama bermaksud memulai sesuatu. Kamu tahu persis apa itu. Aku tidak perlu menyebutnya. Karena begitu aku berkata begitu, sesuatu muncul di benakmu. Sesuatu yang sudah lama kamu tunda. Sesuatu yang kamu pikirkan sebelum tidur. Sesuatu yang kamu bayangkan saat pikiranmu diam sejenak. Itulah yang dimaksud. Mulai hari ini. Bukan besok, bukan minggu depan, bukan ketika waktunya terasa tepat. Hari ini. Sebelum narasi ini selesai, sebelum kamu meletakkan ponselmu, karena suatu hari, dan hari itu datang lebih cepat dari yang kamu kira, kamu akan melihat ke belakang pada hari ini. Dan satu-satunya pertanyaan yang akan penting adalah, apakah kamu bergerak? Atau apakah kamu menunggu? Apakah kamu memulai? Atau apakah kamu membiarkan buku catatanmu penuh sementara hidupmu kosong? Waktu tidak berhenti untuk niatmu, tidak berhenti sejenak untuk potensimu. Ia bergerak setiap hari, tanpa meminta izinmu. Mulai hari ini, mulai dengan jelek, mulai dengan takut, mulai tanpa rencana yang sempurna. Tapi mulai, karena hari yang kamu harapkan sudah kamu mulai, hari itu sudah dalam perjalanan. Pastikan ia tidak menemukanmu masih menunggu. Di Rintik Renung, kami tidak menjanjikan cerita yang sempurna. Kami tidak menjanjikan jalan yang mudah. Yang kami tawarkan hanya ini. Kisah-kisah tentang manusia biasa yang jatuh, yang berdiri kembali, yang memilih untuk bergerak meski belum siap. Karena terkadang, yang kita butuhkan bukan motivasi yang besar dan keras, tapi sebuah rintik kecil yang pelan dan dalam, yang mengingatkan kita bahwa kita masih punya waktu untuk memilih berbeda. Mulai dengan satu langkah hari ini. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Rintik Renung.